Muslim dan memberikan wejangan, memberikan nasihat-nasihat agar Muslim mampu menangkap Edis TV dan saya serta Sofiatul, karena menangkap Edis TV berarti mampu membawa kembali dan menutup siaran-siaran yang selama ini di samping menantang juga siaran-siaran yang mengerikan yang dilakukan dengan canda dan tawa oleh Edis. Ini luar biasa fenomena baru ini, di mana Rudy sengaja memberikan dan membocorkan alamat di mana Edis berada. Ini menakutkan semua orang Kristen dan orang-orang yang mencintai kebenaran, bahwa apa yang dilakukan oleh Rudy Yohanes adalah dosa besar dan dia harus membayar dengan nyawanya sendiri orang semacam ini, yaitu bersekongkol dengan darah dan daging kaum muslimin yang tidak boleh dilakukan oleh seorang hamba Tuhan, pendeta, ataupun aktivis Kristen. Karena bagaimanapun hal itu akan merugikan. Sampai banyak orang yang memberikan saran bagaimana menangkap Edis TV di Amerika. Sebelum saya akan menjelaskan pengalaman saya, di mana 3 tim polisi yang datang ke Amerika, yang dibiayai juga oleh MUI, dengan dana yang besar, termasuk di dalamnya itu biaya dari negara juga, dan dukungan terutama waktu itu adalah Menteri Kemenkumham Mahfud Madura, di mana dia sangat benci dengan kekristenan si Madura ini, saudara, sehingga pantas untuk menangkap Saifuddin Ibrahim karena dia meminta Al-Quran 300 hapus. Sementara kata Mahfud, Quran itu 6.666 ayat, dikurang 300. Apa artinya itu semua? Kata Mahfud. Dan saya meminta kepada Menteri Agama untuk segera melakukan tugas agar Indonesia ke depan menjadi negara toleransi dan damai hanya dengan hapus seluruh ayat-ayat yang menyandang kejahatan itu. Saudara, ini ada kayaknya orang Amerika, sudah lama di Amerika, menyarankan juga atas pengaruh Rudy Iskariot bagaimana cara menangkap Edis TV. Ini dia. Buat umat muslim di Indonesia yang terganggu dengan aktivitas yang dilakukan Edis menghina agama Anda, ini tips yang bisa Anda lakukan supaya Edis dideportasi dari Amerika, yaitu dengan cara klik website US Immigration and Custom Enforcement dengan aduan melanggar izin tinggal, karena Edis ini menyalahi izin tinggal di Amerika Serikat. Izin dia bekerja tetapi mencari donasi untuk kepentingan pribadi. Buat umat muslim di Indonesia yang apapun yang Anda lakukan tidak akan berhasil. Bahkan keinginan untuk menangkap dan membawa Edis TV keluar dari Amerika, saya kira begitu Edis TV mau dideportasi, dia boleh minta ke negara lain. Edis TV boleh dideportasi, tetapi dia minta ke Eropa atau Australia, tetap aja Indonesia tidak mampu membawa Edis TV masuk kembali ke Indonesia. Itu tong kosong nyaring bunyinya, serta perbuatan-perbuatan itu tidak akan berhasil. Sebelum saya menjawab berdasarkan pengalaman saya, nggak mungkin terjadi, saudara. Jangan mimpi-mimpi kalut bahwa Al-Quran itu adalah mimpi-mimpi kalut dari Nabi Arab itu.
Jadi sekali lagi saudara ya, apabila engkau melihat bahwa lembu atau domba saudaramu tersesat, janganlah engkau pura-pura tidak tahu, haruslah engkau benar-benar mengembalikannya kepada saudaramu itu. Tetapi Rudi Iskariot menginginkan nyawa saudaranya, temannya satu suku dengan dia, sama Kristen. Bagaimana uang menjadi kejahatan bagi hati Iskariot untuk menghancurkan Tuhan Yesus Kristus, bahwa dengan menjualnya Tuhan Yesus ini dengan uang 30 perak itu, dia nanti membuat Tuhan Yesus mengurungkan niatnya. Tetapi setelah dia sadar bahwa dia menunjukkan alamat tempat Tuhan Yesus bersembunyi, barulah mereka tahu bahwa betapa hukuman itu dijatuhkan, hukuman salib atas dia yang dilakukan oleh imam dan juga tentara Romawi. Barulah dia sadar, putus asalah dia, sehingga dia menggantung dirinya. Roma 12 ayat 18 sampai 19. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Saya tidak akan membalas apapun yang dilakukan oleh Anda untuk membawa saya kembali ke Indonesia. Bahkan fitnah-fitnah yang Anda lakukan kepada saya sudah cukup. Saya tetap tersenyum dan saya tetap sukacita atas semua itu, karena saya tahu akan ada berkat jasmani yang akan menimpa saya di tahun ini juga, bahwa apa yang Anda lakukan dengan usaha untuk menangkap saya, saudara Rudi Iskariot, akan kena batunya. Nah ini bagaimana saudara. Tidak salah, makanya teman-teman ya, ketika saya juluki Rudi itu sebagai Rudi Iskariot, bukan tanpa alasan. Ketika saya katakan Rudi itu Rudi Iskariot, terbukti pada akhirnya bahwa kelakuan dia itu 11-12 dengan Rudi Iskariot, dengan Yudas Iskariot. Kalau Yudas Iskariot menyesal, Yudas Iskariot menyesal, tapi Rudi Iskariot tidak. Bahkan dia dipanggil sebagai Rudi Iskariot, dia ketawa-ketawa. Iya. Dia akan selalu menjual dirinya walaupun tidak laku, walaupun dia diiming-imingi 2 miliar sama siapa sih Mila itu. Saya kenal Mila itu, dekat sini rumahnya, kenal saya, tahu saya Mila itu. Dan tidak salah, makanya teman-teman ya, ketika saya juluki Rudi itu sebagai Rudi Iskariot, bukan tanpa alasan. Ketika saya Jadi saudara Rudi, itu sangat memalukan apa yang Anda lakukan itu, dan itu akan menimpa keturunanmu, siapapun nanti, anakmu atau cucumu. Dan jejak digital YouTube, TikTok nggak akan habis. Orang akan menonton dan melihat lagi apa yang telah Anda lakukan itu, saudara Rudi. Apa yang dilakukan oleh Iskariot karena kecewa, ternyata gurunya itu dihukum salib. Matius 27 ayat 5 sampai 6, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Ayat 6, imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab uang darah. Kalaupun si Rudi Yohanes mendapat uang banyak, katanya dijanjikan 2M untuk menangkap saya dan Edis dan juga Sofiatul. Tetapi saya jamin, silakan Rudi Yohanes datang ke Amerika. Saya kasih tahu kamu, kalau kamu sudah di bandara,
alamat rumah saya, dan saya akan suruh sopir saya untuk menjemput Anda di bandara, dan begitu Anda masuk rumah alamat saya sekarang ini, saya akan telepon 911 dan Anda. Shalom semuanya. Izin saya intro dulu ya. Salam waras, salam sadar. Apa kabar para pendukung di channel ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Izin saya intro dulu sebentar. Oke teman-teman, terima kasih. Saya ucapkan hatur nuhun dukungannya kepada para subscriber, pendukung setia di channel ini. Tanpa kalian channel ini tidak akan berkembang. Dan terima kasih yang telah men-like ataupun men-share ke sosial media kalian. Mungkin ada yang berkomentar. Saya ucapkan hatur nuhun dan harap ditonton sampai selesai ya, supaya apa yang disampaikan memberikan manfaat. Oke, selamat menyaksikan ya semuanya. Dan Anda yang akan dipenjara selama-lamanya. Kenapa? Karena kamu ingin darah, ingin nyawa saya. Ini model kamu yang kamu miliki seperti itu membuat orang-orang Kristen yang tercerahkan oleh apa yang disampaikan oleh Edis TV. Mereka ketakutan semua, khawatir dan berdoa terus menerus. Sementara saya dan Edis biasa saja. Telepon dari kemarin. Ayo lakukan, ayo kita bareng-bareng lapor. Bareng-bareng kita minta perlindungan di negara ini. Tetapi sekali lagi, saya jamin, saya yang menjamin keamanan untuk Edis TV. Gak usah takut, gak usah khawatir. Matius 22 ayat 15-21, kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, lalu mereka berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Saudara, terus bertanya, Rudi Yohanes berkeinginan untuk berdebat dengan Edis. Tetapi kita tahu bagaimana model Rudi Yohanes ini kalau berdebat sesama Kristen. Dia akan maki-maki dan menghina, menekan. Hanya dia tidak mau berdebat dengan saya karena nggak nyambung. Kalau saya berdebat dengan dia karena akal-akalannya, dan saya tidak mungkin berdebat masalah doktrin. Kalau mau berdebat dengan saya bagaimana memenangkan Indonesia bagi Kristus ke depan, maka saya mempunyai bahan, ayat-ayat, strategi, dan konsep bagaimana memporak-porandakan Muslim di Indonesia. Saya tidak ada urusan sedikit pun dengan doktrin ataupun kamu ribut dengan apapun ajaran kekristenan yang ingin diperdebatkan oleh si Rudi Iskariot dengan Edis. Ya tentu saja dia akan maki-maki Edis. Itu yang akan dilakukan oleh Rudi Iskariot. Nah, ketika 2000 tahun yang lalu, bagaimana orang-orang Farisi ini
mau menjerat dan menjebak dengan berdebat dengan Tuhan Yesus Kristus. Mereka kagum dengan apa jawaban Tuhan Yesus kepada mereka. Ya, silakan kamu bayar pajak kepada kaisar dan untuk rumah ibadah berikan. Itu pula yang dilakukan oleh Rudi Iskariot dengan mengusir GBI, jemaat gembalanya dari gedung gereja yang sudah jadi itu. Jadi benar-benar si Rudi ini memakan uang darah, dan itu yang akan menimpa keturunannya ke depan. 2 Korintus 12 ayat 16 dan 17, baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Jadi pernahkah aku mengambil untung daripada kamu oleh sebab dari antara mereka yang kuutus kepada kamu? Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang untuk mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan, aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Apa yang diciptakan oleh Rudi Iskariot ini adalah masuk dan bersekongkol dengan kaum muslim yang membenci kekristenan. Mereka adalah pengikut antikris terbesar, yaitu nabi dari Arab yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kebenaran firman. Itulah yang harus saya jelaskan kepada Anda semuanya, bahwa kalau kamu bisa menangkap saya, sudahlah, saya tentu tidak akan ada di Indonesia. Saya akan pergi ke Eropa, Belanda, ataupun ke Inggris. Aku khawatir bahwa apabila datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di depan kamu, dan bahwa aku akan berduka cita terhadap banyak orang di masa yang lampau yang berbuat dosa dan belum lagi bertobat dari kecemaran, percabulan, ketidaksopanan yang mereka lakukan. Apa yang dilakukan oleh Rudi Iskariot ini sungguh mencengangkan saya, sungguh saudara-saudara. Tetapi saya ingat dengan firman Tuhan, baik tidak baik Injil diberitakan, aku tetap sukacita. Jadi lu laporin sampai ketangkap, hanya saya khawatir dengan Edis TV. Kalau dengan diri saya sudah tidak khawatir apapun yang terjadi atas diri saya. Rasanya dengan ribuan video yang sudah saya buat, pengajaran-pengajaran saya, itu sudah cukup untuk menjawab dan bahan untuk menghancurkan agama Pulkusuntur itu. Dibandingkan dengan Edis TV, saya lebih khawatir kalau Edis TV itu kena apa-apa di Amerika ini. Kalau saya sudah mengosongkan diri saya, sudah selesai. Paulus itu umur 70 tahun, dia ngek innalillahi di penjara. Saya baru menjelang umur 61 ini tidak khawatir dengan apapun. Bahkan saya ingat dengan almarhum bapak saya umur 62. Dia menyebut umurnya kepada saya bahwa sekarang umur saya 62 tahun, seumur dengan Nabi Pulkusuntur itu katanya. Lukas 12 ayat 15, saudara, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Ingat saudara-saudara, berikan hidupmu, berikan kekuatanmu, dan berikan tenagamu untuk menjadi saksi Kristus. Dan kalau perlu, jual harta kekayaanmu itu untuk memberitakan Injil. Amsal 13 ayat 15 sampai 17. Akal budi yang baik mendatangkan karunia, tetapi jalan pengkhianat mencelakakan mereka. Makanya saya percaya sekali si Rudi ini akan celaka, saudara. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal
membeberkan kebodohannya. Utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Duta Kristus adalah orang-orang yang benar. Duta Kristus adalah orang yang menjaga lidah bibirnya dari kebobrokan, kefasikan, seperti apa yang telah dilakukan oleh saudara Rudi Iskariot. Amsal 17 ayat 4-5, orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Siapa mengolok-olok orang miskin menghina penciptanya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan tidak akan luput dari hukuman. Ingat baik-baik saudaraku Rudi Yohanes, ketenaran nama baik harus kamu jaga. Oleh karena itu, tenarnya kamu beberapa hari ini sangat mendukakan hati Tuhan Yesus Kristus. Kamu membuat fitnah bahwa Edis itu mengatakan Yesus bukan Tuhan. Kamu mengatakan bahwa Edis itu gerejanya di Advent. Ada lagi kamu mengatakan bahwa Edis itu saksi Yehova. Lama-lama kamu akan mengatakan bahwa Edis adalah orang Mormon. Tega kamu itu hanya duga-duga, hanya menduga-duga. Jadi cerita kamu itu kamuflase, duga-duga, dan pintar sekali. Kamu merangkai cerita-cerita akhirnya nyambung, padahal tidak nyambung sama sekali. Itu kasihan kamu, saudara Rudi Iskariot. Nah, memang sudah dari dulu saya kesel sama si Rudi ini dengan memanggil saya Udin Udin gitu. Udin. Sekarang ini ada lagi nama saya Udin Udin Caikiti gitu. Ya ampun, Masya Allah, astagfirullah. Mazmur 31 ayat 14, sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik. Ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Jadi keinginan itu sudah dari dulu, dari seluruh Indonesia. Bahkan awal-awal saya masuk Kristen, dan setelah viralnya nama saya, dan bagaimana akhirnya saya ditangkap, ya, keinginan mereka untuk mencabut nyawa saya. Itu makanya saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang mampu menyelamatkan saya, bahkan sampai ke Amerika ini. Ketika saya ditangkap umur 53 tahun, saya berkata dalam hati, mungkin inilah akhir dari hidup saya. Tetapi sampai sekarang saya masih bernyawa, masih bernapas. Kisah para Rasul 26 ayat 22. Sebab kalau aku boleh hidup sampai sekarang, itu kemurahan Tuhan. Supaya aku berbicara dan bertemu dengan orang besar maupun orang kecil. Dan apa yang kusampaikan sekarang ini adalah sama yang telah disampaikan oleh Musa. Itu kata Paulus. Betapa bersyukur dia atas waktu yang diberikan Tuhan dalam hidup ini. Yesaya 32 ayat 7, kalau penipu akal-akalnya adalah jahat, ia merancang perbuatan-perbuatan keji untuk mencelakakan orang sengsara dengan perkataan dusta. Sekalipun orang miskin itu membela haknya. 1 Timotius 6 ayat 9-10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Coba komentar saudara-saudara. Kalau Anda ketemu Rudi Yohanes, apa yang harus Anda lakukan? Nah, silakan ditulis komentar. Hati-hati ya komentarnya, jangan sampai ini kata-katanya
apa begitu harus dibuat agar masuk, bisa saya baca komentar Anda. Jadi apa yang harus Anda lakukan kalau bertemu dengan si Rudi Iskariot ini? Ini manusia yang keterlaluan. Waduh, nggak ada kok sampai hati dia bekerja sama dengan Muslim, saudara. Tapi dia masih ngaku Kristen loh. Dan ibadah hari Minggu kemarin dia nyanyi, dia apa, pakai dasi. Dia pakai dasi. Kayaknya dia khutbah di tempat ibadahnya itu, yaitu gedung gereja Kairos, GPI Kairos, yang sudah dia usir gembala dan jemaatnya. Tinggal keluarga dia saja yang di situ, saudara-saudara. Inilah hebatnya Rudi Iskariot, pengkhotbah 9 ayat 12. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malam. Kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba, hati-hatilah saudaraku Rudi Yohanes, jangan sampai kamu terjerat oleh umpan kejahatan mulutmu itu. Hati-hati. Kalau saya jahat kepada Islam, itu sebenarnya tidak masalah, tidak apa-apa sebenarnya. Tetapi kamu persis Yudas Iskariot, sama-sama marga. Jadi saya mau bilang saudara-saudara, fatwa Imam Besar Murtadin kemarin tentang nama-nama Iskariot yang disandang oleh mereka itu bukan keturunan darah, tetapi keturunan roh, sama ide, sama hati kebencian terhadap Yesus Kristus. Itulah yang disebut antikris. Maka saya namakan mereka sebagai marga Iskariot. Setuju saudara-saudaraku? Kemudian lanjut Lukas 20 ayat 26, dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabannya dan mereka diam. Lukas 20 ayat 20, ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamat-amati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur, supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan dan menyerahkan kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Jadi mereka ingin sekali bagaimana Yesus ditangkap dengan mengirim orang-orang yang pura-pura baik, pura-pura baik itu untuk menjerat Yesus Kristus, sehingga nanti akan ditangkap dan kenalah penalti di mana Yesus akan menderita. Amsal 18 ayat 7-12, orang bebal dibinasakan oleh mulutnya, bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan yang masuk ke lubuk hati. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Saudaraku kekasih, Amsal 29 ayat 25, 27, takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan akan dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Bagaimana tiba-tiba si Rudi ini menjadi orang yang anti kekerasan, anti hujat, padahal 2011, 2012 Facebooknya si Rudi Yohanes mengatakan Islam agama binatang. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Makanya orang-orang yang jujur kepada saya selalu menjaga kredibilitas mental hati pikiran saya. Kalaupun Anda nggak jujur dengan saya, susah saya bayangkan.
Tetapi saya tetap menjaga pertemanan walaupun Anda menipu saya di dalam ketidakjujuran Anda. Yeremia 5 ayat 26-29, sesungguhnya di antara umatku terdapat orang-orang fasik yang memasang jarinya seperti penangkap burung. Mereka memasang perangkapnya. Mereka menangkap manusia seperti sangkar menjadi penuh dengan burung-burung. Demikianlah rumah mereka menjadi penuh dengan tipu. Itulah sebabnya mereka menjadi orang besar dan kaya karena tipu. Bagaimana si Rudi Yohanes ini, saudara-saudara, setelah membangun gereja bersama-sama dengan GBI Kairos di Duri Riau, tega dia mengusir gembala dan jemaatnya. Ada videonya dan ada cerita dari jemaat yang diusirnya itu. Tragis saya melihat si Rudi ini, saudara-saudara. Orang-orang kaya kok begitu, ya. Ayat 28, orang gemuk dan gendut, di samping itu mereka membiarkan berlalu kejahatan-kejahatan, tidak mengindahkan hukum, tidak memenangkan perkara anak yatim, dan tidak membela hak orang miskin. Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Demikianlah firman Tuhan. Masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa-bangsa seperti ini? Seperti Rudi Yohanes ini, dia akan kena getahnya. Lihat saja, mungkin kamu menikmati masa-masa itu, tetapi saya sangat percaya Tuhan Yesus hebat dan ajaib. Jangan kamu permainkan, apalagi kamu bersekongkol dengan saudara-saudara Uniriva, Nandar di dalam satu komal, dan betapa hinanya kamu, Rudi. Fitnahan Iskariot akan berlalu, saudara. 1 Petrus 3 ayat 16, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadikan fitnah mereka itu berlalu. Roma 14 ayat 16-18, apa yang baik yang kamu miliki janganlah kamu biarkan difitnah, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Kamu telah mencoreng nama baikmu, Rudi. Saya nggak tahu apakah masih ada orang Kristen yang menonton dan mendukung dia. Saya berharap Anda hati-hati, karena harta Anda berikan kepada orang yang tidak tepat, maka Anda akan menyesal. Bahkan Anda sudah bersekongkol dengan dia, maka Anda telah sama dengan Iskariot. Efesus 4 ayat 30-31, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah mematerikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Coba, apa yang dikatakan oleh firman ini? Tetapi apa yang dilakukan oleh Rudi Yohanes? Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang bersama dengan dia? Saya dikatakan oleh dia numpang makan dari Edis TV. Terkenal. Ya, saya iakan saja. Saya dapat TV. Dia memang orang rendah hati. Bagi orang yang tidak percaya, menganggap Edis TV itu sombong, seperti apa yang dikatakan oleh Rudi Yohanes. Kamu salah menilai orang. Salah pula menilai saya. Maka kasihan dengan kamu. Matius 5 ayat 11-12, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ayat 12, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saya telah merasakan penganiayaan itu dan hinaan itu ketika saya baru masuk penjara itu. Saya mau dipukul
oleh kepala kamar itu, kepala sel itu. Bocah masih nom, sambil mengangkat-ngangkat alat pukulnya mau memukul saya. Sepertinya dia hebat. Saya diam, Tuhan ampuni hamba-Mu hina ini. Yang lain tidur di atas karpet, di atas, tapi saya tidur di bawah. Ruangannya sempit. Saya dekat jendela karena harus keluar dari jeruji besi itu. Nggak cukup karena badan saya tinggi. 3 hari saya di kamar itu, dan istri saya harus transfer 15 juta supaya saya keluar dari kamar itu. Kamar Celticus. Untuk kamar itu untuk 15 orang. Tapi diisi 35 orang, saudara. 2 kali lipatnya. Saking susah tidur di penganiayaan itu. Tapi saya tetap berdoa, Tuhan, jangan ambil nyawaku. Kasih dong waktu sedikit lagi. Jangan langsung diambil dengan penderitaan yang luar biasa itu. Hari kedua, ada orang yang umurnya di atas saya mungkin. Dan benar, di atas saya umurnya. Ngobrol-ngobrol. Akhirnya dia tidur paling dekat dinding. Bayangkan, besok pagi dia sudah kaku. Innalillahi. Serem. Itulah sebabnya begitu saya bangkit, Tuhan Yesus, aku bangga dijuluki Paulus akhir zaman. Tapi jangan dong, jangan saya meninggal seperti Paulus 2000 tahun yang lalu dalam penjara. Jangan dong Tuhan, kasih lagi waktu bagiku. Pindah lagi. Di penjara itu 60 muslim terima Yesus. Pokoknya harus lewat saya periksa dulu benar gak dia ingin bertobat. Saya uji, mereka sudah tahu apa bagian-bagian yang saya uji itu. Baru kemudian saya dipindahkan ke penjara kelas 1 Tangerang. Di saya ditendang oleh ketua KPLP. Ditendang oleh ketua KPLP, kepala saya pakai sepatunya. Disitulah saya bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ngeri juga. Ini orang ini menendang kepala saya. Saya jarang cerita kesulitan saya dalam penjara. Setelah itu saya dimasukin ke dalam selti. Wah, ngeri sekali. Saya sedang dinanti-nantikan oleh 5 orang penjahat. Kalau saya keluar dari selti itu nanti saya akan dikeroyok. 5 orang teroris itu berusaha terus untuk mencabut nyawa saya. Tapi saya sudah menyerahkan hidup saya. Selesailah ini hidup. Saya tidak mau dihina orang. Tetapi saya tidak mau membalas hinaan itu. Kenapa? Karena ada berkat yang luar biasa. Sama ada apa yang dilakukan oleh saudara Rudy Yohanes dengan menyebut-nyebutnya bagaimana supaya Edis ini tidak mendapatkan uang dari pembicaraannya selama ini. Lalu dia ngatain itu adalah tipu. Apanya yang tipu? Orang semua memberikan dana dengan sukacita, sukarela. Lalu kenapa kamu mengatakan tipu? Dan tidak perlu dipertanggungjawabkan kepada siapapun. Rumah itu mau atas nama siapapun, kapanpun mau dibeli, atau dia nggak usah beli rumah, beli saja mobil home, orang bisa pindah kemana-mana, ataupun apa saja, yang penting bisa live. Beli aja rumah berjalan, nanti biar saja nge-live di jalan-jalan saja. Saya lebih suka itu daripada punya rumah di mana kita ngeributin orang lain. Biarlah sukacita di dalam mobil home. Itu lebih enak.
dan kamu tidak terganggu sedikit pun dengan orang lain. Nah, saya punya mobil besar sekarang karena kemurahan Tuhan semuanya. 1 Petrus 4 ayat 4-6, sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu, tetapi mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang ngek. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Siapapun Anda, nasihat ini bukan untuk Rudi Iskariot saja, tetapi semua Anda harus membenarkan dirimu berdasarkan firman ini. Ya, Yakobus 4 ayat 1-12. Saudara-saudara, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya dan menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Hati-hati saudara Rudi, ingat benar akan firman-firman Tuhan yang telah saya sampaikan ini. Terlampau mengerikan bagi kamu, apalagi kalau saya lakukan seperti ini, seperti yang kamu lakukan itu. Waduh, betapa celakanya saya, betapa malunya saya, dan betapa malunya keluarga saya, atau betapa malunya keluarga saya yang melihat saya. Tetapi saya katakan, berbahagialah ibu saya yang telah melahirkan saya. Titus 3 ayat 2-3, janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Hati-hati saudara-saudaraku yang menjadi hamba Tuhan, yang menjadi jemaat, atau siapapun Anda. Bagaimana firman ini telah mengokohkan mental hati kita semua. Ya, saya lanjutkan bahwa ketika 3 tim polisi datang, Jenderal Bintang 2 itu ke ibu kota negara Amerika ini untuk mempengaruhi polisi ICA, yaitu polisi imigrasi. Bagaimana supaya saya dideportasi? Tetapi setiap orang yang sudah mengajukan perlindungan, asylum, siapapun yang datang, polisikah, presidenkah yang datang menjemput saya, tapi saya sudah mengajukan surat memohon perlindungan kepada Amerika, tidak akan dideportasi. Nggak akan dideportasi. Apakah Edis TV sudah mengajukan surat itu? Tanyakan ke Edis TV. Tanyakan kepada dia. Kalau dia belum mengajukan asylum, dia bisa dideportasi dengan laporan-laporan itu. Tapi benarkah laporan itu? Benarkah tuduhan itu? Sehingga Edis TV bisa dideportasi. Tapi sudah mengajukan itu. 1 Korintus 4 ayat 13-15, kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai saat ini. Hal ini kutulis bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang
kuberitakan kepadamu. Jemaat semuanya, channel Saifuddin Ibrahim, jangan lupa like dan subscribe. Memang kamu mereka rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Rudi Iskariot bergabung dengan Muslim. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku bangsa-bangsa mereka berkata yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Siapa yang diurapi Tuhan? Apakah Rudi Iskariot atau Edis TV? Apakah Rudi Iskariot atau Saifuddin Ibrahim yang diurapi Tuhan? Yang memiliki kuasa mulut, yang memperandakan Indonesia dengan kata-katanya, yang akan membongkar kitab-kitab ayat-ayat miring itu. Siapa? Kamu atau saya? Saya atau Anda? Sekali Anda mengatakan sesuatu yang salah terhadap saya, ingat baik-baik, Tuhan tidak pernah tidur. Marilah kita memutuskan belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Nanti akan dikatakan, dasar Zuma, dasar Nandar, Unirifa, kalian semua adalah manusia-manusia yang tidak berguna. Yeremia 14 ayat 14 sampai 15. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak memfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Siapa yang mengutus Rudi Yohanes Iskariot kepada Muslim untuk berbicara di sana? Apakah dia mendengar suara Tuhan sehingga dia rela untuk datang kepada kaum muslimin semuanya, lalu di sana dikeroyok, ditanya seperti dia adalah pahlawan besar? Hati-hati saudaraku Rudi, ya. Serem. Yesus itu luar biasa. Ayat 15, sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai para nabi yang bernubuat demi namaku, padahal aku tidak mengutus mereka, dan yang berkata perang dan kelaparan tidak akan menimpa negeri ini. Para nabi itu sendiri akan habis mati oleh perang dan kelaparan. Oleh karena itu doa saya, saudara-saudara, engkau telah melihat segala dendam mereka, segala rancangan mereka terhadapku. Engkau telah mendengar cercaan mereka ya Tuhan, segala rancangan mereka terhadap aku, percakapan orang-orang yang melawan aku, dan rencana mereka terhadap aku sepanjang hari. Amatilah duduk bangun mereka, aku menjadi lagu ejekan mereka. Engkau akan mengadakan pembalasan terhadap mereka ya Tuhan, menurut perbuatan tangan mereka. Engkau akan mengeraskan hati mereka, kiranya kutukmu menimpa mereka. Engkau akan mengejar mereka dengan murka dan memunahkan mereka dari bawah langit ya Tuhan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaanku. Jangan lupa like dan subscribe. Bantulah pelayanan Indonesia bagi Kristus. Lihat di deskripsi di BCA yang tertulis di situ. Indonesia bagi Kristus nggak boleh lama. 10 tahun kita sudah menang. Karena itulah cara untuk membuat Indonesia hebat. 10 tahun yang akan datang dengan cara Muslim masuk Kristen. Nggak ada cara yang lain. Kalau mereka masih membaca kitab sucinya, masih jengkang-jengking seperti itu, ribut seperti itu,
Wah, berarti kita kalah. Shalom. Apa kabar para pendukung setia di channel ini? Saya ucapkan hatur nuhun. Terima kasih sebesar-besarnya kepada para pendukung setia di channel ini. Saya ucapkan hatur nuhun. Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada, panjang rezekinya dan selalu diberkati Tuhan. Amin, amin, amin. Ya Yesus, ya Rabbal Alamin. Jangan lupa ya dibantu di subscribe dan tonton ya sampai selesai, agar apa yang disampaikan bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan. Terima kasih. Selamat menyaksikan.